Ramadan insyaallah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semuanya akan dikenali oleh Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Jamaah sekalian, ada satu tanggung jawab yang kadang-kadang saling melemparkan, yaitu berkaitan dengan kenakalan anak-anak ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, yaitu ketika seorang tua atau pihak keluarga dimintakan pertanggungjawaban terhadap anaknya, maka orang tua langsung mengatakan, saya sudah sekolahkan anak saya, maka tugasnya seolah-olah sudah selesai. Saya sudah pondokkan anak saya sudah pesantrenkan anak saya. Dan kemudian ketika pihak sekolah atau pihak pesantren dimintakan pertanggungjawabannya, mereka pun berdalih, kami terbatas dengan waktu, apalagi di sekolahan yang hanya belajar dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3. Sementara setelah itu kami tidak bisa lagi mengontrol kondisi anak-anaknya. Apalagi beban seorang guru, baik dari sisi mengajarnya maupun sisi administrasinya sangat luar biasa. Dan juga dibebankan pula kepada guru pendidikan agama yang menjadi sasaran. Mereka pun cuma 2 jam dalam 1 minggu, sehingga tidak bahkan bisa maksimal untuk mendidik anaknya. Kemudian maka yang terbanyak anak-anak itu adalah di masyarakat. Lalu masyarakat pun diminta pertanggungjawabannya, mereka tidak tahu, mereka tidak peduli. Mereka punya kepentingan ketika anak itu kita kenal, tapi kalau anak itu tidak kita kenal, maka masa bodoh. Lalu dari sisi agama, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah keluarga? Apakah sekolah? Apa masyarakat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu. Amanah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bisa melaksanakan ujian ini dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat ini dikatakan, wa innahu indahu ajrun azim. Kalau seandainya kita bisa menunaikan amanah ini, menjaga ujian ini dengan baik, maka Allah telah menyediakan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang namanya ujian itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berhasil dan kemungkinan yang kedua adalah tidak berhasil. Begitu juga dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan anak ini. Kalau seandainya berhasil, Masya Allah, ketika kita bekerja sibuk sehingga kita kadang-kadang lupa untuk beribadah, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sudah mendidik anak kita dengan baik, sudah diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah diperkenalkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperkenalkan dengan syariat Islam, insya Allah ini adalah anak yang saleh dan salihah. Maka ketika kita lalai di dalam beribadah, kita kurang di dalam beribadah, maka di dalam kubur nanti kita akan didoakan oleh anak-anak kita.
Ketika malam terbangun, sang anak kemudian berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Allah akan hapuskan catatan-catatan jeleknya. Allah akan meringankan, bahkan Allah akan hilangkan siksa kuburnya karena doa dari anak-anak kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak mengenalkan Allah dari sejak dini kepada anak-anak kita, kita tidak kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita, tidak diajarkan bagaimana melaksanakan syariat Islam sehingga anak ini tersesat, anak ini melakukan kemaksiatan, maka seperti apa yang disampaikan kemarin dalam kajian Ahad subuh, bahwa ada satu ayat yang nanti anak itu bisa instruksi kepada orang tuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai tanggung jawab daripada kedua orang tuanya. Yauma taqallubu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ketika seorang anak sedang disiksa di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak ini berandai-andai, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya dulu saya taat kepada Allah, seandainya dulu saya taat kepada Rasul, tentu saya tidak akan dimasukkan Allah ke dalam tempat yang seperti ini. Kemudian lanjutannya adalah mereka taat kepada pemimpin-pemimpinnya, taat kepada kedua orang tuanya. Inna ata'na sadatana wa inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Kemudian teringat ketika di dunia dia taat kepada pemimpinnya, dia taat kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menyuruh untuk melakukan ibadah kepada Allah, tidak memperkenalkan dirinya dengan Allah dengan baik, tidak memperkenalkan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik akhlaknya, dan tidak memperkenalkan dirinya dengan syariat-syariat Islam, maka kemudian dia tersesat. Fa'adalluna sabila, kami menempuh jalan yang tersesat. Kemudian sang anak ini instruksi apa? Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita di dunia, semua apa yang kita kerjakan adalah untuk anak. Kita berangkat dari pagi, kemudian pulang malam, itu semuanya dilakukan oleh anak, dilakukan untuk anak kita. Bahkan kalau yang namanya ibu-ibu, ketika ada makanan yang kita dapatkan, apakah itu dari tahlilan, apa itu dari sedekah dan lain sebagainya, kemudian ingat ini anak suka banget nih sama kue ini, kira-kira ibu-ibu mau memasukkan ke dalam tasnya atau dimakan sendiri, Bu? Pasti akan ingat, ini kue sangat disukai oleh anak, disimpan. Semuanya dikorbankan untuk anak kita. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang baik ditanamkan kepada anaknya, maka anak itu akan tersesat dan na'udzubillah, mereka nanti akan instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa instruksinya? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Masya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ada andil kesesatan yang saya lakukan ini, ada andil dari orang tua saya, karena orang tua saya tidak menunjukkan jalan yang benar. Maka apa? Atihim di'faini minal adab, maka timpakanlah siksanya ini 2 kali lipat kepada orang tua saya. Masya Allah, na'udzubillah. Kita sudah beribadah, tetapi ketika di akhirat kita dituntut oleh anak kita
yang tadinya kita dengan amalia yang kita lakukan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dengan kita tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita sehingga anak kita tersesat, maka kita dituntut oleh anak kita untuk mendapatkan siksaan bahkan 2 kali lipat apa yang akan diterima oleh anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita diberikan amanah, apakah itu harta, apakah itu anak, maka jaga dengan baik karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan diinterupsi oleh anak-anak kita kelak di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala min al-aminin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu haqqan tarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya Allah, sifat alladhi yarzuqu liman yasha'u bi ghairi hisab. Wabsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatil makhluq bi mahdi fadlika wa karamika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wal najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Taqabbalan bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.